Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah teman-teman, dimanapun berada ya, tetap semangat tonjok kendor, pelihara semangat kalian. Selalu dan senantiasa menjaga stabilitas mental saat kalian gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Itu wajib ya kalian pelihara. Nah, kali ini saya akan bahas sesuatu yang cukup merebak dan menjadi isu nasional, bahwa gagal bayar di pinjol, Anda tidak membayar pinjol, telat bayar, bahkan tidak bayar, ya, benar-benar tidak bayar tunggakan pinjol, sulit mencari pekerjaan. Saya akan luruskan dan saya informasikan yang terkini terkait masalah ini. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua. Sama-sama kita belajar lewat channel YouTube ini ya. Kita sama-sama belajar terkait masalah perpinjolan. Ancaman, teror yang terjadi saat Anda gagal bayar di pinjol. Kita cari solusi yang terbaik untuk mengatasi terkait masalah ancaman tersebut ya. Kali ini saya akan bahas salah satu yang cukup menarik, menjadi isu ya, sudah isu nasional ini seperti ini, dan sudah diberitakan di berbagai media massa, baik media cetak maupun online ya. Nah, kalian mau tahu sulit mencari pekerjaan katanya. Sulit mencari kerja saat Anda sudah gagal bayar di pinjol. Wih, ngeri ini ya bagi para pencari kerja, khususnya anak-anak muda ya. Kalau misalnya Anda menunggak dan punya tunggakan di pinjaman online, akan kesulitan untuk melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan. Nah, ya, simak video kali ini yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang terbaik untuk kalian semua. Namun sebelumnya seperti biasa, saya mengajak kalian semua dimanapun berada untuk bantu support channel ini dengan cara gratis, tidak berbayar, cukup ya di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Itu yang paling penting, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali, ada siang, sore, dan malam hari. Silahkan ditonton ya video-video yang bermanfaat dan mengedukasi kalian ini, dan semoga kalian bisa belajar banyak dari channel YouTube ini. Nah, kawan-kawan, di kesempatan kali ini juga saya mengajak Anda semua yang sedang nonton video ini untuk tergabung atau join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara, yang mana grup tersebut adalah wadah sharing bagi sesama korban pinjaman online, teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar, terlilit pinjol. Silahkan sharingnya di grup ini, satu-satunya grup yang ada di Indonesia yang tidak ada spam pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada penyusup pinjol, tidak ada joki pinjol, clear. Jadi kalian bisa tergabung dengan aman dan nyaman, interaksi di grup ini mudah-mudahan membantu kalian semua ya untuk memecahkan masalah, karena kita bisa saling sharing di berbagai daerah, ada Sabang sampai Merauke ya. Silahkan tergabung. Untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini, dan saya sempatkan juga di kolom komentar. Silahkan kalian cari, ikuti seluruh aturan, jawab seluruh pertanyaan, insya Allah tergabung. Silahkan simak. Nih, kalian lihat ya. Ada salah satu berita CNBC Indonesia, susah cari kerja jika ketahuan punya banyak utang. Nah, artinya kalian yang saat ini menunggak di pinjaman online akan sulit dengan asumsi bahwa Anda akan masuk slik OJK. Jadi pihak dari perusahaan akan ngecek kolektibilitas Anda. Apakah kolek 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Anda akan dilihat. Jadi cerminan Anda bisa bekerja adalah kolektibilitasnya bagus, tidak menunggak, dan tidak tercatat di slik OJK dengan kondisi buruk. Nah, ini banyak sekali ya pertanyaan, dan ini mengundang saya untuk sekarang buat konten ini dengan judul susah cari kerja akibat gagal bayar pinjol. Ini harus saya kabari untuk kalian semua ya. Begini kawan-kawan ya, ini negara Indonesia, negara hukum, negara sesuatu yang berlandaskan hukum. Apapun itu perbuatan dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Kalau kita merunut terkait masalah nggak bisa kerja Pak,
gara-gara kalau misalnya tidak bayar pinjol, tersandung pinjol, nggak bayar, nggak bisa cari kerja. Kalian lupa bahwa Indonesia ini berdiri di atas hukum. Hukum tertinggi, panglima tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan di Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ada tertera, tercantum, ya, dan itu menjadi dasar hukum buat kita semua. Di pasal 27 ayat 2, bahwa semua orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Paham? Lalu apa dasar dari mereka? Mengancam setiap warga negara tidak bisa bekerja, sulit mencari pekerjaan akibat gagal bayar karena tersandung slik OJK. Ini adalah suatu propaganda yang saya nilai ini adalah suatu propaganda yang sengaja ditebar dan dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan pinjaman online agar seluruh warga yang saat ini sedang menunggak atau gagal bayar menyegerakan melunaskan ya utangnya. Sebenarnya nggak ada urusannya, nggak ada masalah. Kalian menunggak dengan mencari pekerjaan, apa hubungannya? Apa masalahnya? Paham nggak? Ya, ini adalah propaganda yang sengaja ditebarkan oleh mereka untuk membuat suatu kepanikan, ketakutan, kekalutan agar kalian semua yang saat ini gagal bayar berubah pikiran untuk membayar seluruh hutang. Nggak ada pengaruhnya, sebenarnya nggak ada urusannya. Kecuali yang pernah saya dengar ya, ada beberapa, tapi tidak semua ya. Ingat ya, tidak semua. Ada beberapa yang bekerja di perbankan ya, yang bekerja loh ya, yang bekerja di perbankan, lalu ada audit dan dia diperiksa kolektibilitasnya si karyawan bank tersebut. Apakah lancar, apa punya hutang, apakah ada yang tertunggak dan lain-lain. Diperiksa, dicek. Itu yang saya tahu. Ya, ada juga beberapa kemarin ada 1-2 orang yang bilang bahwa saya Pak melamar di bank, lalu dicek katanya, mohon izin untuk dicek ya slik OJK-nya bagus atau enggaknya. Ya, seperti itu, tapi tidak semua, dan itu hanya pekerjaan yang berhubungan dengan pembiayaan. Mungkin ya, mungkin saya tidak menggeneralkan ya, pembiayaan dengan perbankan ya sejenisnya seperti itu yang dicek. Tapi tidak semua itu juga ya, hanya ada beberapa saja ya, tidak mewakili semuanya. Jadi jangan pernah ada terpikirkan bahwa sulit mencari pekerjaan gara-gara utang pinjol. Mencari pekerjaan atau Anda diterima di pekerjaan dimanapun, di perusahaan manapun, instansi manapun, adalah kualifikasi yang dilihat. Kemampuan Anda, skill Anda, bukan masalah utang Anda dipinjol, skill Anda. Apalagi kita tadi tahu, saya kasih tahu ya, aturan dasar di negara Republik Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi nggak ada alasan bagi mereka menerapkan aturan seenaknya bahwa yang punya utang pinjol nggak boleh kerja, nggak bisa kerja, nggak diterima jadi karyawan, nggak bisa. Dari ceritanya dari mana itu ya. Jadi saya ingin meluruskan kalian semua, ingin yang bengkok nih ya, ini berita yang bengkok ya, saya luruskan biar kalian jadi paham dan biar tidak menjadi pikiran terus berlarut. Karena bagi setiap yang mencari pekerjaan adalah suatu pukulan keras kalau misalnya mendapat isu bahwa Anda nggak bisa kerja hanya gara-gara utang pinjol. Lalu mereka serta-merta nih yang ngejual apapun aset, yang penting saya kolektibilitasnya bagus. Nggak tahunya ternyata masih seperti itu juga ya. Jadi apapun yang sudah kalian usahakan untuk menyelesaikan slik Anda, tapi kenyataannya masih tetap seperti itu ya, apa yang terjadi ya? Jadi Anda hanya memakan isu saja. Makanya ya, kenali bahwa isu itu sebenarnya seperti apa. Peka lah. Anda peka melihat setiap kali berita atau apapun yang berseliweran saat ini ya. Apakah itu hanya berita-berita ringan saja, atau berita hoax, atau hanya propaganda seperti saya bilang. Ini sejenis propaganda yang memang sengaja ditebarkan untuk membuat takut, kalut dengan tujuan agar Anda segera bayar. Sudah, itu aja ya kawan-kawan. Jadi nggak ada lagi rasa takut gagal bayar Anda. Gagal bayar adalah situasi dan kondisi. Memang Anda tidak bisa secara cash flow, itu memang sudah terganggu. Cash flow Anda bermasalah, jadi terhambat dan akhirnya gagal bayar. Gagal bayar lumrah dan sering terjadi. Dan banyak ya terjadi yang saat ini dirasakan oleh kawan-kawan dan saudara kita lainnya. Jadi gagal bayar Anda itu nggak sendirian.
Anda tidak sendiri gagal bayar. Banyak juga teman-teman lainnya mengalami situasi dan kondisi yang sama, tidak bisa membayar angsuran pinjol. Jadi Anda tidak ada lagi rasa takut dan alasan takut terhadap gagal bayar pinjol yang sampai berpengaruh terhadap mencari pekerjaan atau diterima di kantor, instansi, di perusahaan atau apapun. Jadi nggak ada alasan Anda untuk takut untuk hal itu ya. Oke kawan-kawan, paham? Ini adalah propaganda biar Anda takut, biar Anda segera menyelesaikan gagal bayar Anda menjadi bayar. Paham? Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengedukasi kalian semua. Seperti biasa, mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman apapun, propaganda apapun yang terjadi saat ini berseliweran di media massa, di media cetak atau online. Tidak takut, nggak ngeri. Ketika saya ingin bekerja, memang untuk menghidupi keluarga, untuk menafkahi anak istri, tidak ada alasan apapun untuk takut mencari pekerjaan gara-gara gagal bayar pinjol. Allah memberikan pekerjaan untuk kita, Allah memberikan rezeki untuk kita. Itu adalah hak prerogatif dari Allah. Tidak ada yang bisa sama sekali menghambat ketika Allah berkehendak untuk memberikan Anda rezeki. Paham? Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ada di akhir video seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua ya. Jadi tadi ya terkait masalah isu bahwa tidak bisa mencari pekerjaan, tidak bisa diterima bekerja akibat gagal bayar, akibat menunggak di pinjaman online adalah berita yang tidak perlu Anda takuti, tidak perlu dibuat terlalu cemas, biasa saja. Kalaupun itu memang terjadi dan ada hanya segelintir saja, hanya segelintir perusahaan yang mungkin mensyaratkan harus bersih selik OJK-nya, tidak semua kawan, enggak semua ya mementingkan itu. Yang penting kan kualitas Anda bisa bekerja, kualifikasi Anda memenuhi, skill Anda mumpuni untuk bisa bekerja di perusahaan atau instansi tersebut. Paham ya? Ini adalah bentuk propaganda agar Anda takut, agar Anda yang saat ini punya utang pinjaman online segera bayar. Itu sih tujuan dan visi misi utamanya ya. Jadi nggak usah takut. Oke kawan-kawan, itu saja mau saya tampilkan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum saya akhiri, seperti biasa saya ingin berdoa buat kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan kembali agar kalian dapat bekerja berikhtiar untuk kembali menghidupi keluarga Anda yang kemarin sempat tertinggal. Hanya gara-gara Anda ngurusin pinjol, sempat terbengkalai. Mudah-mudahan Allah kembali merapihkan ekonomi keluarga Anda. Allah kembali membuka jalan-jalan ikhtiar Anda yang terbaik, jalan-jalan yang halal tentunya. Teman-teman semua, itu saja yang mau saya bawakan, dan khususnya untuk para subscriber dimanapun berada, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda sehat selalu ya. Dan saya doakan khusus buat kalian semua para subscriber, Allah membukakan jalan yang terbaik, jalan ikhtiar, jalan usaha, jalan pekerjaan. Semoga Allah memberikan kesehatan, Allah mempermudah dan membuat Anda lancar apapun yang dikerjakan saat ini, dan Allah membuatnya berhasil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih kawan-kawan semua. Stay strong, keep strong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.